Ini proses hukumnya sudah sampai di mana tahapannya? Ya, untuk proses hukumnya sendiri, hari ini persis sudah masuk ke persidangan yang ke-9 dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum. Dan tadi sejam yang lalu kita baru saja mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut klien kami, Pak Kades Tempayung, 1 tahun. Dan bagi kita tuntutan ini keganggu sorry. Ya, terus bagaimana? Ya, bagi kita tuntutan ini akal-akalan semata, hanya untuk memenuhi kewajiban prosedural dalam mekanisme peradilan. Kenapa begitu? Karena dari proses bukti saksi ataupun fakta persidangan yang terjadi itu tidak ada satu alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Kades Tempayung atau klien kami itu terbukti bersalah. Sebagai contoh, misalkan pertama, perbuatan pemortalan secara adat itu dilakukan secara bersama-sama. Janggalnya adalah kenapa hanya satu orang yang dituntut. Nah, itu berbeda dengan klausul pidana yang didakwakan atau dituntut kepada klien kami. Yang kedua, dari tuntutan jaksa juga menerangkan bahwa ada kerugian yang dialami oleh perusahaan Sungai Rangi dalam ini sebesar 10 miliar. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana angka itu tersebut diyakini sebagai angka kerugian, sedangkan di dalam proses persidangan tidak ada satu keterangan pun atau bukti pun yang menerangkan bahwa adanya sebab akibat dari proses pemortalan kemudian perusahaan mengalami kerugian sebesar 10 miliar. Ini seolah-olah yang kita jadi tanda tanya besar, seolah-olah jaksa ini apakah mewakili kepentingan negara ataukah mewakili kepentingan perusahaan, sehingga kemudian lantas menyimpulkan kerugian yang diderita oleh perusahaan itu 10 miliar tanpa ada model perhitungan yang jelas. Kalau bicara pasal apa yang dia tentukan? Nah, pasal yang dikenakan kepada terdakwa adalah pasal 107 huruf A Undang-Undang tentang Perkebunan. Soal yang kurang lebih menjelaskan ada tindakan upaya menduduki menguasai area perkebunan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu. Nah, viralkan Pak kami nih, viralkan. Dari Mona. Dari Tempayung. Hiba tujuannya nih apa? Tujuan kami yang baik aja supaya Kades kami bebas. Mereka tutup kuping telinga. Kalau besok meminta suara Tempayung, golput. Terkait dengan ini sampai sejauh mana Ketua Aman menyikapi dengan adanya yang rencana aksi damai untuk melakukan kunjungan ke DPRD Kota Waringin Barat ini? Jadi masyarakat itu datang ke gedung DPR setelah menghadiri sidang kriminalisasi Kades Tempayung. Itu spontanitas, bukan berarti kita merencanakan untuk ke DPR. Itu spontanitas mereka karena mungkin selama ini mereka lihat bagaimana wakil rakyat itu pada saat pemilihan legislatif, mereka datang ke kampung cari suara. Nah, sekarang mereka sudah duduk di legislatif, mungkin dilihat mereka tidak ada tindakan konkret ya terhadap masyarakat Tempayung. Wajar kalau mereka spontanitas ke sana itu bentuk aspirasi. Seharusnya aspirasi itu digali dari warga, bukan warga datang ke sana tiba-tiba menyampaikan secara dadakan seperti itu. Berarti kan masyarakatnya harus lebih jeli lagi ke warga gitu. Masalah-masalah yang terjadi bukan tidak tahu atau tidak mau tahu, mungkin kita tidak tahu juga, dan itu aksi spontanitas. Nah, saya dengar informasi juga, saya sempat wawancara dari beberapa kepala desa ya, yang mana mereka juga rencana akan mengagendakan RDP. Apa Anda tahu itu? Ya, pernah mendengar ada rencana rapat dengar pendapat audiensi dengan DPR
Itu juga mungkin aspirasi kepala desa itu, karena kriminalisasi kades terpayung ini presiden buruk bagi demokrasi. Setiap kades yang memperjuangkan hak rakyat, setiap kades yang memperjuangkan hak rakyat melawan perusahaan itu akan dikriminalisasikan. Itu berbahaya sekali. Jadi instrumen hukum digunakan untuk merenggut hak-hak masyarakat.